to BDP Podcast. Podcast hari ini dibawakan oleh saya, Hamisa Absari, dengan ketiga teman saya. Perkenalkan, nama saya Putri Mulyasari. Saya Siti Herdianti. Saya Nur Kamila. Dan juga dengan narasumber spesial kita dari PT Nutrifood. Sayangnya podcast kali ini kita harus LDR karena narasumbernya ada di luar daerah. Oke, kita sambut kakaknya ya. Hai Kak. Hai Kak. Halo. Halo. Hai Kak. Belum. Sebelumnya boleh nih kakak memperkenalkan diri dulu. Ya Kak. Halo. Ya, perkenalkan, nama aku Raida. Dipanggil Raida. Oke, Kak Randa, bagaimana kabarnya Kak? Raida. Alhamdulillah sehat. Kalian gimana? Kalau boleh tahu Makasih ya Kak sudah meluangkan waktu untuk podcast bersama kami. Di kesempatan yang spesial ini kami akan membahas tentang sebuah produk dari Nutrifood, yaitu produknya ada Lokal Latte, Hailo, dan Nutrisari. Nah, untuk selanjutnya kita akan beralih ke teman-teman saya dan waktu tempat dipersilakan. Hai Kak. Hai Kak Raida. Sini aku mau nanya-nanya nih. Halo. Kalau boleh tahu produk apa aja sih yang pertama kali dipasarkan oleh Nutrifood? Produk yang pertama kali Dipasarkan oleh Nutrifood. dipasarkan. Pertanyaannya kayak pertanyaan cerdas cermat ya. Iya. Jadi kalau misalnya produk yang pertama kali produksi dari PT Nutrifood, itu mungkin teman-teman bisa ini ya. Kan tadi ada 3. Nah, seperti yang teman-teman lihat, ada Hayo, ada Nutrisari, sama ada Lokal Latte Kak. Ibu kakaknya ngepres ya, Bu. Nah, kalau misalnya ditanyanya yang mana yang lebih dulu, itu karena mungkin udah lama sekali, jadi kitanya sendiri sebagai pegawai tidak tahu yang mana yang paling pertama dan jenis varian yang mana. Tapi kalau yang paling terbaru itu ada Lokal Latte dengan semua varian rasanya. Oh, jadi produk yang PT Nutrifood baru keluarkan itu Lokal Latte ya Kak? Paling baru, ya. Paling baru. Itu varian rasanya beda nggak? Beda. Jadi kalau Lokal Latte itu kan ada berbagai macam rasa gitu. Nah, kalau misalnya bedanya sama produk-produk sebelumnya, kalau produk sebelumnya kan dari Nutrifood itu kan yang kayak vitamin C sama yang kalsium kan, itu Hailo. Nah, kalau kayak buat teman-teman kayak gini kan itu Hailo kan. Iya. Biasanya dikonsumsi itu. Kalau Lokal Latte itu berbeda karena di Lokal Latte ini adalah kopi, jadi kopi yang kekinian. Jadi kalau misalnya teman-teman biasa di kafe ada kopi susu gula aren, nah, Lokal Latte menyediakan secara instan dengan Lokal Latte gula aren. Terus ada yang berondong jagung, ada yang pisang ape, jadi banyak varian rasanya. Banyak ya yang dikeluarin varian rasanya, biar nggak ini apa? Biar nggak bosenin dengan rasa yang itu aja ya. Strategi pemasaran yang seperti apa sih Kak yang digunakan saat mempromosikan produk-produk dari Nutrifood ini? Strategi pemasaran. Oh, strategi pemasaran. Strategi pemasarannya salah satunya dengan cara menyasar kalian-kalian ini anak sekolah. Terus dengan cara kolaborasi. Nah, itu adalah salah satu cara
Nutrifood buat memasarkan produk-produknya dengan ke warung-warung, ke kafe-kafe, nawarin berkolaborasi misalnya gitu. Kalau misalnya ke warung-warung, kalau misalnya kalian ngelihat di warung-warung banyak nutrisarinya atau banyak hailonya, nah itu berarti ada peran dari mas-mas dan mbak-mbak pemasaran ya misalnya. Nah, kalau jadi pemasarannya sendiri tadi tidak hanya secara langsung kepada penjual, tapi dengan cara kolaborasi bersama sekolah, kayak kita kenalan sama sekolah untuk mengenalkan produk Hailo, kenalan sama kafe untuk mengenalkan produk-produk Nutrifood gitu. Jadi kalau target pasarnya tuh Kak menuju ke siapa aja ya Kak? Apakah hanya untuk remaja atau boleh untuk bayi juga? Pemasarannya. Kalau target pasarnya itu sebenarnya kita bisa dibilang kita menyasar di segala jenis usia karena dari produk-produknya Nutrifood sendiri kan banyak jenisnya. Ada nutrisi, ada lokal latte, ada tropical slim. Nah, jadi dari yang paling awal dulu dari Hailo aja itu jenisnya banyak. Ada Hailo yang school, ada active, ada yang teen. Nah, itu juga udah sasarannya ada yang buat anak SD, ada buat yang emang usia pertumbuhannya SMP dan SMA. Nah, karena kenapa dibeda-bedain pasarnya? Karena kandungan yang dibutuhkan tubuh anak SD sama anak SMA kan beda. Itu kenapa Hailo banyak variannya. Lalu ada Tropical Slim. Nah, Tropical Slim ini lebih nyasarnya ke orang tua maupun kepada remaja ataupun kaum muda, di mana supaya kita bisa menghindari diabetes atau penyakit-penyakit di masa tua nantinya. Gitu. Iya, jadi Pak, jadi pengganti. Jadi aman ya Kak dikonsumsi itu? Semuanya aman. Iya ampun. Bapak agak kaku. Kalau boleh tahu apa sih yang membedakan minuman saset dari PT Nutrifood dari Nutrifood minuman saset lainnya gitu Kak? Nih buat kalian balik, katanya balik deh. Ini kan di depannya ada semua produk Nutrifood tuh. Kalian udah pernah ngerasain yang mana? Yang pernah ngerasain Hailo sih Kak. Kalau aku sih sukanya Hailo. Menurut kamu bedanya Hailo sama susu coklat lainnya apa? Susu coklat tuh kayaknya. Coklatnya tuh kayak lebih berasa, kayak beda banget gitu Kak. Nah, itu jadi mungkin yang membedakan tuh kan kita juga ngembalinya kepada konsumen. Iya. Creamy juga sih rasanya. Ya, itu tidak hanya dalam segi rasa, tapi dalam segi hasilnya juga. Jadi, kalau produk Hailo kita, karena tagline-nya dari Nutrifood sendiri adalah untuk menjaga kesehatan kita semua, istilahnya gitu. Jadi, di setiap produk tuh punya keunggulan masing-masing. Kayak misalnya Nutrisari. Nutrisari itu menggunakan gula, tapi dengan vitamin C yang tinggi. Yang mana vitamin C itu buat meningkatkan daya tahan tubuh. Terus produk Hailo. Hailo itu adalah minuman berkalsium, tapi juga rendah lemak. Jadi itu makanya tagline-nya Hailo, tumbuh itu ke atas bukan ke samping. Jadi terus apa ya ada buat Tropical Slim. Biasanya menggunakan gula untuk pengganti gula pasir, yang mana gula pasir bisa menyebabkan diabetes gitu. Iya. Jadi buat yang diabetes bisa konsumsi itu ya, Tropicana. Tidak hanya, sebenarnya bukan yang diabetes sih, tapi untuk semuanya, untuk semua kalangan, untuk menghindari. Ya, termasuk remaja, termasuk anak muda. Jadi jangan sampai nanti kalau udah tua baru kepikiran buat mengurangin gulanya gitu. Iya. Udah mau ada indikasi diabetes baru beli gula-gula yang untuk mereda diabetes gitu. Jangan baru beli Tropical Slimnya di umur 40 tahun, 50 tahun, jangan. Iya. Tapi gulanya sudah dikontrol mulai sekarang. Ya, lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, betul. Sejauh ini produk-produk dari Nutrifood yang sudah dikembangkan itu apa aja ya Kak? Boleh diulang? Kayak produk Nutrifood apa aja yang udah dikembangkan sejauh ini? Produk-produk Nutrifood yang sudah dikembangkan. Nah, jadi Nutrifood kalau misalnya kakak terus Mbak Tatian tadi join itu kan kami adalah
yang bagian ada di daerahnya. Pengembangan produk itu semuanya ada di pusat. Nah, tapi setiap tahunnya PT Nutrifood sendiri itu ada mengembangkan produk-produk dengan mengeluarkan varian-varian baru. Nah, jadi kayak misalnya Nutrisari itu bisa tiap tahun ada, mungkin ada varian baru, rasa baru, begitu juga Hailo gitu. Ini Hailo kan ada yang baru gitu. Jadi tiap tahunnya itu mengeluarkan rasa yang baru ya Kak? Sepertinya sih seperti itu. Kalau bisa dilihat kayaknya pasti ada rasa-rasa baru yang dikeluarkan dan dikembangkan. Iya. Keunggulan PT Nutrifood dari PT-PT yang lainnya itu apa ya Kak? Sepertinya kalau misalnya dibilang keunggulannya adalah satu, dari Nutrifood sendiri itu pada dasarnya tujuannya udah pengen menjaga kesehatan untuk kita semua sesuai dengan tagline-nya gitu kan. Nah, jadi bedanya apa sih? Bedanya adalah PT Nutrifood sangat memperhatikan kadar gula, garam maupun lemak di dalam kandungan minuman-minumannya maupun varian dari produk-produk masakannya gitu. Jadi untuk menjaga kesehatan itu dan dari segi komposisi bahan itu jelas lebih unggul. Kayak Hailo itu banyak apa bedanya sama yang lain karena dia punya kandungan-kandungan yang tidak ada di susu lainnya. Iya. Karena Hailo rendah lemak berarti boleh dong buat dikonsumsi buat orang yang diet gitu. Semua kalangan. Baik dong buat. Iya, Hailo asal sesuai dengan kandungan gizinya kan Hailo juga banyak tuh variannya. Jadi ada Hailo yang ini baik buat dikonsumsi buat kalian yang dalam masa pertumbuhan. Jadi Hailo itu bisa kalian di masa pertumbuhan. Kalau misalnya mau cari yang lemak, maka carinya adalah yang low fat. Apa sih Kak yang menjadi ancaman saat memasarkan produk Nutrifood? Sebenarnya yang menjadi bukan ancaman kali ya, maksudnya di sini adalah tantangan kali ya. Ya. Jadi kalau misalnya yang menjadi tantangan, karena Nutrifood ini sebenarnya adalah udah perusahaan besar yang merupakan perusahaan multinasional yang di salah satunya ada tersebar di semua provinsi. Nah, kalau ini berarti izinkan kakak ngomongnya khusus untuk di Banjarmasin ya. Jadi ini tidak universal gitu, tidak semua tantangan ini mungkin ada di kalau misalnya di Banjarmasin sendiri, itu kan kita orang Banjar khususnya itu kan terkenal benar kalau misalnya makan ketujuh makanan manis loh. Iya, suka yang manis. Iya, yang manis. Nah, jadi dengan banyaknya makanan manis itu sebenarnya prevalensi dari diabetesnya itu juga lumayan tinggi gitu. Nah, challenging-nya adalah di saat kita mencoba buat menawarkan dan mengubah habit-nya masyarakat untuk lebih menjaga kesehatan dengan cara mengurangi gulanya dan mengganti gulanya gitu. Nah, itu perlu pendekatan khusus dan perlu penjelasan yang lebih gitu sih. Itu aja sih kayaknya. Terus kalau ke kalian-kalian juga yang anak sekolah, kadang anak-anak sekolah itu malas minum susu ya. Nah, itu merupakan sebuah tantangan. Lokal latte di eceran produk kopi, kenapa lokal latte memiliki rasa yang akan unik, umumnya kan agak unik, umumnya kan lokal latte, mocha, cappuccino. Kenapa dan lain-lain. Kenapa jadi rasanya tuh unik-unik gitu, Kak? Ya beda dengan yang lain. Ya biasanya kan kalau kita latte. Ya kan? Suaranya. Karena kita nyesuaiin produk kayak teman-teman itu kalau ke kafe biasanya cappuccino, jarang sekarang. Pasti kopi susu gula aren atau hazelnut latte ya. Cari yang beda gitu. Kalau Hailo tuh boleh nggak sih Kak jadi pengganti ASI? Jelas tidak boleh ya. Teman-teman ASI itu ya, satu ASI itu tetap prioritas. Yang kedua, pengkonsumsi Hailo itu sarannya bukan Mbak Tita.
Jadi minimal yang konsumsi hewan itu adalah 4 tahun ke atas. Oh, jadi yang di bawah 4 tahun itu nggak boleh? Iya. Kalau Ya maksudnya belum lah 4 tahun ke bawah, dan emang buat apalagi pengganti ASI ya, bahkan pengganti susu formula yang dibutuhkan balita pun belum. Kita lebih fokus ke pertumbuhan anak, jadi di saat masa perkembangan dan pertumbuhan. kalau mengonsumsi nutrisari secara berlebihan itu Kak aman nggak buat kondisi tubuh ya, kesehatan? Kayak dikonsumsi untuk setiap Sebenarnya sebenarnya segala hal yang berlebih kan nggak baik ya guys ya kan. Jadi maksudnya apapun yang kita bahkan maksudnya makan makanan yang emang nyata bergizi gitu aja yang berlebihan nggak baik buat tubuh kadang gitu kan. Kayak kita konsumsi satu buah secara berlebihan, misal konsumsi pepaya secara berlebihan tapi bisa jadi diare. Nah, produk itu nutrisari pun ada takarannya gitu. Jadi misalnya kalian minum serenteng sehari ya jangan. Kebanyakan juga dibagi bisa mempengaruhi ke ginjal. Kalau metode balik lagi kalau sebenarnya lanjut. Ada kan katanya. Kalau tadi kan ada yang ngomong tuh pengaruh ke ginjal, ada yang bilang katanya kalau minuman saset itu bisa merusak ginjal. Nah ini sebenarnya harus saya luruskan ya teman-teman. Tidak menyebut produk. Kalau misalnya kalian minum produk yang dari segi harga sudah berbeda kan. Nah, jadi produk nutrisari itu kalian bisa baca sendiri bahwasanya produk nutrisari itu adalah produk yang kaya dengan vitamin C. Produk yang sebelumnya juga sudah itu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang bisa bikin gitu, kalau misalnya minumnya 1 renteng sehari, ya mungkin bisa merusak kesehatan gitu. Tapi bukan berarti minum nutrisari itu bisa bikin sakit ginjal, enggak ya. Asal jangan berlebihan ya Kak minumnya. Asal jangan berlebihan. Maksudnya stigma itu mungkin ada, tapi di produk nutrisari maupun Halo asal tidak dikonsumsi secara berlebihan dan sesuai dengan takaran itu pasti sehat buat kalian. Kalau metode pemasarannya? Metode pemasaran yang dipakai PT Nutrifood itu apa ya Kak? Metode pemasarannya untuk produk-produknya. Banyak. Jadi teman-teman, ini secara umum ya sebenarnya metode pemasaran sendiri itu tuh banyak jenisnya. Dan apa yang digunakan Nutrifood itu tergantung dari produknya apa, siapa sasarannya. Jadi satu produk beda metode pemasarannya? Ya bisa dibilang maksudnya tiap produk dan tiap siapa yang kita sasar itu beda cara masarinnya. Kan nggak mungkin nih kakak menyamakan cara promosi ke anak sekolah sama kalau misalnya kakak ke ibu-ibu arisan. Beda. Atau ke ibu-ibu dinas. Kan beda kan. Nah, itu yang dimaksud bahwasanya kita menyesuaikan cara pemasaran dengan siapa yang kita sasar. Harus membedakan nggak? Media apa yang dipakai untuk memasarkan produk tersebut? Media apa sih Kak yang buat memasarkan produk gitu? Media. Jadi kalau Nutrifood sendiri itu selain menggunakan media sosial, jadi mungkin kalian lihat dan follow mungkin media sosial dari produk Nutrifood. Terus sekarang di Kalimantan Selatan sendiri produk Nutrifood udah bisa dipesan secara online. Gitu. Jadi bisa dipesan secara online. Nah, jadi kayak kalau misalnya kalian buka Shopee, ini udah ada juga aplikasinya, udah ada websitenya juga namanya Kalsel Nutrimart. Yang mana kalau misalnya kalian pesan itu bisa langsung dikirim pakai JNT atau JNE gitu ya. Pokoknya pengiriman parcelan gitu. Nah, jadi bisa dibeli by phone secara online, tinggal tunggu sampai ke rumah. Karena perlu lagi misalnya ke pasar buat membeli nutrisari, mau beli Hilo, mau beli Tropicana Slim. Nah, itu udah bisa dipesan secara online. Nah, jadi itu juga salah satunya. Berarti udah mulai berkembang ya Kak? Iya. Sudah mulai menyesuaikan dengan trennya, zaman-zamannya, mengikuti zaman.
Di antara 3 produk minuman ini yang mana sih Kak yang paling unggul? Antara Nutrisari, Lokalate, dan Hilo. Yang mana yang paling unggul? Yang mana yang paling? Yang unggul. Sebenarnya di mana yang paling unggul itu semuanya unggul. Karena itu adalah 3 jenis minuman yang berbeda. Kecuali tadi kita ngebandinginnya adalah satu produk yang sama dengan tiga brand yang beda. Itu baru yang mana paling unggul kan ya. Nah ini kan Nutrisari beda, Hilo beda, Lokalate beda. Jadi sebenarnya dari ketiganya itu semua unggul, tergantung siapa sasaran dan pasarnya. Contoh, kakak tidak mungkin promosi Lokalate ke anak SD. Karena anak SD belum bisa konsumsi kopi. Tapi kalau kakak ke anak kuliah, ke anak SMA, itu bisa gitu. Jadi kalau untuk anak kuliah, yang mana yang paling banyak dikonsumsi, atau misalnya yang paling laku, ya mungkin Lokalate gitu. Jadi tidak dari ketiganya, tiga-tiganya unggul, karena ini adalah 3 produk yang berbeda dengan 3 jenis bahan yang berbeda. Jadi tergantung sasarannya ya Kak? Iya, kayak Hilo kan kebutuhan kayak gitu kan. Hilo kan kalian kan belum ngopi banget gitu mungkin. Nah, mungkin karena SMA itu ya itu susu buat perkembangan dan pertumbuhan. Ada rencana nggak ke buat Nutrifood buat produk baru lagi? Setelah Lokalate. Ada rencana atau enggak? Kita doakan saja karena pengembangan kan adanya di pusat ya. Nah, kakak sendiri kan kakak adanya di provinsi gitu kan ya, dalam hal ini adalah bertugas untuk memasarkan gitu. Jadi apakah ada yang kedepannya kakak sendiri juga tidak bisa menjawab karena pengembangan adanya di pusat. Tapi seperti yang teman-teman tahu bahwasanya ada varian-varian baru dari susu juga, susu yang dulu rasanya mungkin coklat, strawberry, vanilla aja yang kalian tahu, di Hilo banyak, ada ketan hitam, ada cokotaro, ada Thai tea, ada pisang apa, iya ada pisang apa yang nggak salah. Itu loh Coklat banana. ya. Itu ada satu ada coklat banana, ada white coklat, nah banyak kan, nah itulah. varian. Itu yang paling unggul di rasa Hilo tuh yang mana aja sih Kak? Hilo Teen apa Hilo School? Hilo... Itu yang paling unggul mana? Kalau ini makasih ya Kak udah ngeluangin waktunya buat kami. Makasih banget. iya aman. Kalau boleh untuk terakhir Kak, untuk terakhir nih Kak, boleh nggak kami minta tipsnya untuk memasarkan gitu Kak, untuk jadi marketing yang baik, yang seperti Kakak. Terakhir nih Kak, bagi tips dong buat kita untuk jadi marketing yang baik seperti Kakak. Tipsnya mungkin yang pertama adalah percaya diri. Jadi kalian harus jangan takut dulu. Maksudnya kalau misalnya kita aja udah takut mau ngomong, gimana kita bisa promosi gitu kan? Jangan ragu. Nah, terus yang kedua adalah pahamin produknya. Karena yang bikin gugup itu terkadang dari marketing adalah di saat kita ditanya dan kita nggak bisa jawab. Maka terus latihan ngomong sendiri. Jadi kalau misalnya ngomong di depan orang, kalian udah percaya diri. Oh iya gitu ya. Makasih ya Kak tipsnya. Kembali ke MC. Oke, makasih banyak Kakak atas waktu luangnya untuk podcast bersama. Terima kasih kembali. Mohon maaf ya Kak atas kekurangan dalam penyampaian kami. Nggak apa-apa. Teman-teman,